Oke, untuk teman-teman nih yang penasaran ya, gimana sih keseharian seorang desainer grafis ya, baik itu freelance maupun yang lagi WFH nih, langsung aja tonton video ini sampai habis. Balik lagi di channel Ideasi, channel dimana teman-teman freelancer maupun yang punya bisnis nih untuk meningkatkan bisnisnya dengan desain. Jadi teman-teman ini yang penasaran gimana sih kesehariannya desainer itu, tonton video ini sampai habis karena kita akan bongkar nih keseharian real day to day, a day in the life oleh seorang graphic designer ya. Jadi kita akan mulai seperti biasa, sehari-hari kita selalu mulai dari pagi dulu. Pagi dari bangun tidur, itu desainer ya mungkin seperti tipikal pada umumnya kita bangun sekitar jam 8, atau mungkin yang lebih rajin gitu bisa jam 6. Dan biasanya bangun, beres-beres, makan, atau misalnya mandi dulu, sikat gigi. Nah, itu biasa kesehariannya dimulai dari situ. Habis itu kita biasanya untuk menjaga kesehatan, karena desainer tuh adalah kerjaan yang paling diem, cuman di bangku atau di kursi di depan laptop. Makanya biasanya dimulai harinya itu dengan olahraga. Jadi olahraga macam-macam, bisa sit up, bisa jogging, bisa squat, atau bisa nge-gym. Jadi teman-teman desainer nih awal-awal pagi-pagi habis bangun bisa olahraga. Lalu setelah itu bisa untuk sarapan, bekerjanya itu kan biasanya ada yang ke office, ada juga yang di rumah nih yang freelance. Nah itu tergantung di mana tempat bekerjanya. Ada yang mungkin bawa bekal, makannya di kantor, atau ada yang langsung sarapan pagi di rumah. Lalu berikutnya bisa juga mulai membuat, mereview lebih tepatnya. Mereview to-do list yang sudah dibuat biasanya kemarin malam. Jadi malam itu biasanya bikin to-do list apa yang akan dikerjakan besoknya sih. Ada deadline apa yang deket, sehingga kita lebih terorganize, dan hari itu kita tahu apa aja yang akan kita kerjakan. Karena tanpa adanya to-do list itu, tentu akan lebih sulit ya kita nge-track progres kerjaan kita udah sampai mana, terus apa yang harus kita kerjakan, bingung. Makanya biasanya kita mereview to-do list. Lalu habis itu bisa langsung mulai bekerja. Bekerjanya ini biasanya ada yang langsung kerjanya sendiri, tapi ada yang meeting dulu dengan tim. Nah, bervariasi, beda-beda. Kalau misalnya yang freelancer masih ngerjain project sendiri, biasanya langsung mulai bekerja, langsung buka laptop, langsung buka to-do list-nya sambil dibuka aplikasi yang biasa digunakan buat ngedesain. Tapi ada juga yang meeting dulu nih, misalnya meeting WFH, biasanya pakai Google Meet atau pakai Zoom atau pakai Microsoft Teams, atau langsung di kantor biasanya ke ruang meeting dengan leadernya maupun dengan sesama tim. Dan habis itu baru deh mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti mendesain maupun mengumpulkan materi untuk dijadikan deck untuk presentasi atas solusi yang akan diberikan untuk klien. Ya, sampai siang bekerja, habis itu nanti akan ada break. Ya, ini kalau di rumah mungkin bisa lebih bebas ya, breaknya mau kapan, seperti apa. Biasanya sih jam 12 siang ya, itu bisa buat istirahat, bisa untuk teman-teman yang muslim bisa sholat, bisa juga kita makan. Dan itu biasanya dari pukul 12 sampai pukul 1. Bisa juga ada studi penelitian yang ngomong soal power nap. Nah, makanya kalau teman-teman perhatiin di startup tuh ada ruangan yang dibilangnya napping room atau ruangan buat tidur ya sebenarnya. Jadi ada lengkap tuh, kasur, ada bantal
yang buat teman-teman bisa tidur ketika siang. Dan itu memang di startup yang besar pun udah ada ruangan itu. Dan memang diberikan fasilitas juga untuk kita power nap di jam istirahat. Tentunya ya, bukannya pas lagi kerja kita malah tidur ya, tapi pas lagi istirahat. Lalu habis itu kita akan mulai untuk bekerja lagi setelah selesai power nap-nya atau makan, atau mungkin ke kantin, atau mungkin di rumah masak sendiri. Kita mulai lagi kerja lagi, kita buka laptop, biasanya yang menantang itu memang setelah jam 12. Karena itu adalah jam ngantuk-ngantuknya guys. Makanya biasanya desainer itu punya istilahnya doping ya, yaitu berupa kopi. Biasanya pesan es kopi ini punya merek-merek favoritnya pasti ya. Dan atau mungkin yang di rumah seduh sendiri. Misalnya dengan brand-brand kopi saset yang banyak tuh dijual di pasar-pasar swalayan. Dan teman-teman bisa ngopi untuk lebih alert dalam arti lebih fokus, karena kafein itu bisa membuat kita menjadi lebih fokus. Dan kalau bisa yang benar-benar kopi hitam, supaya benar-benar lebih banyak kafeinnya. Lalu kita juga bisa setelahnya mulai finishing, menyelesaikan project-project yang mungkin harus diselesaikan dan menyiapkan deliverables atau menyiapkan file yang akan menjadi hasil untuk di-approve oleh klien. Dan itu biasanya kita kerjakan di akhir hari untuk menjadi bahan review yang akan dibahas keesokan harinya juga oleh klien maupun oleh atasan kita. Dan kalau misalnya freelance, langsung oleh klien, bisa sambil berkomunikasi via messenger, chat. Jadi teman-teman bisa kirim email juga untuk ke klien, file-file beserta dengan penjelasan konsep dari desain yang teman-teman buat. Lalu untuk yang teman-teman bekerja di kantor, setelahnya bisa pulang. Ada yang naik kendaraan umum, ada yang naik kendaraan sendiri, dan tergantung juga lokasinya apakah jauh dari rumah, tempat tinggal, kantornya, atau dekat gitu ya yang bisa naik sepeda atau jalan kaki. Atau yang WFH bisa langsung check out, biasanya ada aplikasinya untuk check in dan check out karyawan di saat WFH. Atau untuk teman-teman yang freelance, mungkin bisa dibikin seperti waktu availability-nya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi klien di luar jam itu mungkin akan slow response atau dibalas di keesokan harinya. Setelah kerjaan semua selesai, teman-teman bisa banyak aktivitas nih yang teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman bisa Netflix and chill, atau mau olahraga lagi. Kalau misalnya pagi belum sempat olahraga sore. Atau bisa juga teman-teman langsung istirahat. Jadi langsung bersih-bersih, mandi, dan sebagainya, habis itu langsung tidur. Tapi untuk lebih efektif sebenarnya seperti yang tadi pagi disampaikan, usahakan sebelum kita tidur itu kita sudah tahu besok pagi sampai hari itu selesai kita mau ngapain dan apa yang harus kita selesaikan. Dan itu akan meningkatkan produktivitas teman-teman 2 kali lipat ya. Jadi itu sangat bagus untuk teman-teman yang mungkin merasa kesulitan, merasa suka menunda dan tidak produktif. Bisa dengan cara membuat sebuah to-do list kemarin malamnya. Jadi misalnya malam ini teman-teman bikin, besok pagi akan teman-teman eksekusi itu to-do list-nya. Jadi hari teman-teman tidak akan terbuang sia-sia. Itu adalah tipikal hari seorang desainer, yang baik itu yang freelance, WFH maupun WFO. Jadi teman-teman yang punya cita-cita atau pengen punya passion mendesain, menjadi desainer, itu adalah gambaran singkat. Meskipun berbeda-beda tentunya ya, di mana tempat teman-teman bekerja dan sebagai apa. Tapi kurang lebih itu gambaran besar ketika teman-teman dalam satu hari menjadi seorang desainer.
Kalau teman-teman punya pertanyaan, bikin di kolom komen #haloideasi beserta pertanyaan teman-teman, dan tim kita akan coba jawab, dan bahkan kita akan bikinin juga konten untuk pertanyaan teman-teman yang menarik. Itu aja untuk video kali ini. Yang belum subscribe, segera di-subscribe. Nah, seperti biasa, di video ini kita bakal bahas banyak hal-hal yang bisa membantu kamu freelancer maupun yang punya bisnis untuk meningkatkan kesuksesan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.